Selamat siang, Sobat Setina Garden. Tak bosan-bosannya ya kita memberikan beberapa tutorial yang kita lakukan untuk perawatan aglonema kita. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mempraktekkan untuk membuat ekoenzim. Kebetulan bahan-bahannya sudah tersedia dari hasil pengumpulan beberapa hari yang kita lakukan. Ini bisa kita lihat, ini adalah kulit jeruk. Eh, ini kulit jeruk, ini kulit pisang, ini bahan apa namanya? Semangka, dan ini adalah sayur-sayuran, sisa sayuran yang kita kumpulkan dari yang kita sayur. Ada wortel, ada kangkung, ada apa ini? Brokoli, terus ada sawi, batang sawi, pokcoy dan sebagainya. Nah, biasanya kami itu menyimpan bahan-bahan ini kan nggak mungkin dalam sehari, jadi kita simpan di dalam freezer supaya tetap segar. Walaupun ini kulit pisangnya kelihatan buluk ya, ini tidak membusuk teman-teman. Ini baru kita keluarkan dari eh, freezer, jadi tidak masalah semua bahan ini. Kalau misalnya teman-teman itu mengambil bahan-bahan tersebut dari apa tempat sampah atau dari orang-orang yang membuat misalnya jualan buah dan sebagainya, itu teman-teman bisa mencucinya dengan bersih. Misalnya dengan apa, sabun pencuci buah atau apa sehingga itu terbebas dari bakteri dan sebagainya. Kalau kita di sini mencucinya itu dengan ekoenzim karena kita sudah mempunyai ekoenzim. Jadi bahan-bahan ini kita cuci dengan ekoenzim, habis itu baru kita pakai. Nah, kebetulan pada saat ini, oh iya, sebelumnya takaran untuk membuat ekoenzim itu adalah 1 liter air itu menggunakan 300 gram BO bahan organik dan 100 gram gula merah. Gula merah yang belum dicairkan ya, itu 100 gram. Jadi perbandingannya itu 3:1 banding 1. Artinya 300 gram bahan organik itu menggunakan 1 liter air dan 100 gram gula merah. Untuk saat ini saya memberi contoh untuk gula merah, mungkin lain waktu kita menggunakan molase. Oke, kita masukkan saja karena ini bahan-bahan tadi sudah kita timbang. Jadi bahan organik ini itu tadi kita timbang itu totalnya ada 1,3 kilo. Jadi 1,3 kilo ini bahan organiknya sehingga membutuhkan 450 gram gula merah dan 4,5 liter air. Jadi kita masukkan saja ya, ini bahan organiknya. Nah, wadahnya itu kita menggunakan wadah yang bermulut besar, bukan kita yang bermulut besar, tapi wadahnya yang bermulut besar, teman-teman. Itu. Jadi supaya kenapa wadahnya bermulut besar ini supaya nanti kita tidak perlu untuk melakukan eh, buka tutup ini media apa fermentasi ini karena selama 1 minggu pertama itu akan mengeluarkan gas. Nah, kalau wadahnya itu bermulut besar seperti ini, kita tidak perlu melakukan buka tutup. Kenapa? Karena nanti kita masih menyisakan sekitar 30% dari wadah ini yang akan menampung gas-gas yang keluar. Beda nanti kalau misalnya teman-teman menggunakan botol yang bermulut kecil. Nah, itu teman-teman harus membukanya tutup botol itu 3 hari sekali selama 1 bulan. Masa pembuatan atau melakukan fermentasi ini itu adalah 3 bulan. Tadi air yang sudah ada di wadah ini adalah 200 apa? 200 apa namanya? 2000 ml. Ya, ini 2000 ml. Kalau dijadikan liter berapa? 2 liter. Jadi total ini ada 4,5 liter. 4,5 liter air.
cairan gula sudah kita masukkan, air sudah kita masukkan, bahan organik sudah kita masukkan. Sekarang waktunya kita menutup ya. Saya tadi sudah cuci tangan ya, sudah cuci tangan. Ini sebenarnya tidak perlu kita aduk, nggak apa-apa. Nanti dia sudah mencampur sendiri karena waktunya 3 bulan. Atau mau kita goyang-goyangkan nih, ya nggak apa-apa. Jadi kita tidak perlu melakukan pengadukan. Ini kita biarkan selama 3 bulan. Tidak usah kita buka. Nanti kita tanggalin dalam kapan mulai kita membuat atau meramu fermentasi untuk bahan ekoenzim ini dan kapan nanti kita akan membukanya. Kita harus menggunakan wadah yang bisa ditutup secara rapat. Nah, kenapa? Supaya tidak terkontaminasi dengan udara luar. Nah, saya menggunakan lapisan plastik ini supaya tidak terjadi kebocoran. Karena saya menggunakan tempat yang sudah lama sehingga nggak tahu apakah ini nanti kalau nggak pakai plastik itu bocor atau enggak. Makanya saya lebih baik menggunakan plastik ya teman-teman. Nah, ini kita tutup rapat. Kita tutup rapat supaya nanti hasil fermentasinya bagus ya teman-teman. Nah, cukup seperti itu aja teman-teman. Itu cukup simpel ya. Kalau misalnya kita membuat ekoenzim sendiri. Nah, ini adalah ekoenzim yang baru kita buat. Saya tunjukkan, ini salah satu yang sudah kita fermentasi. Ini kita fermentasi tanggal 20 Februari 2023. Nanti kita panen di 20 Mei 2023. Ini adalah yang sudah berjalan selama 2 bulan. Ini kita nunggu 1 bulan lagi. Nah, kalau untuk hasil fermentasinya, ini saya ada juga yang sudah kita panen. Nah, ini kita wadah di sini ya, teman-teman. Ini tuh baunya harum, kayak bau tape. Nih, wangi sekali. Kayak tape ya, teman-teman. Ini manfaatnya banyak, jadi kita tetap harus selalu membuat untuk kebutuhan keluarga kita. Ini kita gunakan juga untuk campuran pel ya, teman-teman. Jadi nanti menghemat bahan-bahan kimia untuk membersihkan lantai kita. Oke, mungkin itu saja video singkat terkait dengan pembuatan ekoenzim. Semoga ini cukup bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman ingin mengurangi biayanya, itu teman-teman juga bisa membuat ekoenzim dengan bahan molase. Molase itu kita bisa beli di marketplace banyak. Itu adalah tetes tebu. Itu kita bisa menggunakannya untuk melakukan fermentasi pembuatan ekoenzim. Harganya lebih murah. Sekilo itu cuma 7.000. Sedangkan kalau gula merah ini kan sekilonya itu kan sekitar 16-17.000. Jadi lebih murah. Lebih murah kalau kita misalnya menggunakan molase. Itu aja sih teman-teman. Perbedaannya paling nanti di hasilnya. Kalau kita menggunakan gula, itu hasilnya itu lebih jernih. Tetapi kalau molase itu hasilnya itu nanti lebih berwarna kehitaman gitu. Karena molase sendiri itu kan warnanya hitam pekat itu ya. Jadi nanti hasilnya warnanya pun akan hitam. Tetapi tidak apa-apa, hasilnya tetap berbau harum, manis seperti tape kayak gitu. Jadi itu aja sih yang perlu saya sampaikan. Jangan lupa dukung channel kita dengan melakukan subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan lonceng supaya mendapatkan
informasi atau pembaruan dari video terbaru kita. Terima kasih.